Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Garuters di mana we ayana. Kembali lagi bersama Bupati Garuters. Bupati Garuters. Boleh? KIA. KIA Kalau itu gubernur ada KDM. KDM. Kalau KIA tuh Kang Ilyas Ahmad. Boleh. Bupati Garut Pak Syakur. Kalau Bupati Garuters KIA ya. Ya, Ya boleh. dengan terinspirasi. Garuters nih. Ya Garuters ya. Culture lah, anak culture Garut. Boleh. Dari Garuters Kang. Ya seperti yang bisa dilihat sama Garuters semua nih, saya udah pakai outfitnya KDM yang lagi viral. Tapi ini terinspirasi ya. Terinspirasi bukan apapun itu. Kita harus memulai bahasa Sunda ini. Ikat ya, bukan kata komika itu. Apa cina bandana? Nah, Beda. ini ikat ya. Kita harus Berarti melestarikan. ngedukasi oge. Edukasi. Ngedukasi. Konten adalah edukasi. Edukasi. Bagus. Kalau kan KDM hitungannya apa nak? Sunda banget. Sudah banget. Ini apa? Ini sensor aja nanti. Oh ya. Ini Garut event. Kirain kayak ini kayak apa? Kayak anak-anak sekarang kan Ranger itu sebagai pride gitu. Oh bukan. Bangga. Kalau BUMN iya bangga ya. Tapi kalau ini Garut event mah Ya udah gak apa-apa, Bapak juga kan Garut. yang penting lanyard ya. Ada Garutnya ya. Betul. Betul ya, berarti sah saya menjadi Bupati Garuters. Sah. Siapa? Oke ya teman-teman nih. Ini tadi ngobrol tapi belum kenalan ini. Boleh. Jadi di samping saya ini ada seorang profesor. Enggak, Oh bukan ya. Too much, Mas. Too much ya, terlalu ketinggian ya untuk profesor ya. Mungkin sekarang boleh perkenalan dulu siapa ajengan ini tuh. Ajengan. Saya adalah bukan. Oh, iya. Bahaya kalian. Bahaya banget Anda ya. Jangan. Oke, nama mungkin sama asal ya. Nama Rijal Hengki. Bisa dipanggil Rijal, bisa dipanggil Hengki. Terus asli Garut, Bayongbong. Cuman sebenarnya KTP itu Cisurupan. Cuman kalau misalnya bilang Cisurupan itu kayak terlalu jauh, lebih dekat ke Bayongbong. Cisurupan tuh di Garut ya? Garut. Iya, yang mau ke Pamengpeuk kan? Pamengpeuk Oh iya, aja benar. gitu. Ya, ayo sekarang sedang mengenyam pendidikan profesi guru atau PPG. Oh, di mana? Di IP di sini. Oh, di IP di sini. IP, Mas. Di mana ini? Oh, di sana ya. Ya, deket lah, masih dekat di daerah apa ya masuknya Tarogong gitu ya. Masuknya Tarogong Kidul. Tarogong gitu. Di IP ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini tuh sebenarnya Garuters ya. Kita tuh lagi ada di Brewhagia ya. Kalau bahasa Inggrisnya brew itu gimana sih? Brewhagia ya. Dan ini kopinya enak banget dan tentunya kita disponsori oleh Tryout UTBK. Dan berhubungan dengan UTBK nih, Akang tuh kan sekarang PPG-nya di IP nih. Tapi pas dulunya S1-nya di mana nih S1-nya? S1 di kakaknya IP. Kakaknya IP. UPI, aduh. IP dan UPI ini Aduh. sorry ya. Kak Ros ada, Kak Ros. Nggak ada. gitu. Malah dilanjut ya. Ya maaf ya guys, kita banyak Lanjut. ngelanturnya. Tapi inilah esensi dari Garuters ya. Di mana kita di Garut tuh have fun. Betul. Dimanapun Di Garut ya. juga. Dari Garut, di Bandung, Jakarta, yang mau nonton boleh ya subscribe dan share ke teman-temannya yang ada di kosan, tetangga juga bolehlah di share gitu ya. Betul. Video ini. Nah, sekarang tuh jadi saya nyebutnya apa nih? Mister. Hai. Biasa aja. Biasanya saya nyebutnya Kang Jaheng ya. Ya, Jaheng itu. Jaheng itu singkatan sih apa? Dari Rijal Hengki. Rijal Hengki ya, jadi sebutnya Jaheng. Ya. Kang Hengki aja lah. Malu kalau Jaheng itu kayak jelek. Gak apa-apa, emang maksudnya gitu. Boleh. Maksudnya kayak gitu ya. Boleh kan? Setuju ya? Setuju. Ya, disebutnya Kang Jaheng di sini. Kita sebenarnya mau ngulik nih gimana berkuliah di IP ya. Kok IP sih berkuliah di UPI, tapi nanti juga bakal di-spill dikit ya nanti di IP kayak gimana. Boleh. Soalnya kan adik kakak gitu. Kuliah di UPI nih Kang. Kuliah di UPI selama berapa tahun? 4 tahun? 4 tahun. Nah, itu tuh Akang Jaheng itu belajar apa aja? Kan itu UPI itu identiknya kan guru banget gitu ya. Apalagi pendidikan bahasa Inggris. Nah, sebenarnya apa sih yang dipelajari gitu ya selama di UPI? Gitu?
Baik, ini menarik. Assalamualaikum. Balikan dulu ya. Enggak, kalau belajar ya pasti karena pendidikan itu mengarahnya ke hal-hal yang bersifat pedagogis. Betul. Tentang bagaimana cara mengajar, bagaimana guru yang baik, pendidikan secara filosofis itu gimana, landasannya itu seperti apa, kurikulum itu seperti apa, bagaimana cara, ya banyak hal administratif, banyak juga hal yang sifatnya itu filosofis, dan juga praktikal gitu, yang praktis kayak kan di akhir-akhir tuh ada micro teaching apa gitu. Meskipun saya mempelajari fokusnya kan di bahasa Inggris, Iya. nah tapi bahasa Inggrisnya juga enggak bahasa Inggris yang umum, tapi lebih ke kekhususan gitu. Nanti misalnya bahasa Inggris buat ngajar itu kayak gimana, apa term-term yang digunain di gimana cara ngajarin bahasa Inggris ke anak, pakai pendekatan apa, metode apa gitu. Oh, kalau belajar bahasa Inggris British. Nah itu sebenarnya preferensi aja. Oh, misalnya, jadi di satu kelas saya pun itu beda-beda preferensinya. Ada yang memang lebih ke American accent, ada juga yang sukanya British accent. Cuman itu juga ya gimana mereka sering denger sama nontonnya aja sih. Dengan saya Sundanese accent kan. Oh, aduh. Good morning Akang. Good afternoon Kang. Good afternoon, sama-sama. Sama kayak preman pensiun mungkin ya, kayak halo, di mana? Oh, terus tiba-tiba pindah sini kemana kan gitu. Betul. Kayak gitu ya, Sundanese accent gitu. Soalnya saya tuh suka denger ya di teman-teman saya yang sok-sokan British gitu, kayak kemana? Harry Potter. Nah, kayak emang gitunya. Kalau British identiknya dengan aksen yang kalau di tengah ada T di tengah itu jarang dibaca, kalau ada R juga jarang dibaca. Gitu. Oh berarti kalau tomat itu jadi mau di tengah. Oh di tengah. Oh di tengah. Tomato bisa jadi tomeo, bisa jadi gitu. Butter bisa jadi water, oke. Bottle of water. Kalau misalnya ini biasanya lumayan familiar di kalangan orang-orang yang mengikuti kultur Inggris ya, terutama. Biasanya aksen-aksen Inggris itu suka diceng-cengin kalau misalnya ngobrol bottle of water, karena jadinya bawa. Nah gitu. Cuman itu buat bercandaan aja. Oh, enggak sebenarnya enggak gitu bukan berarti tidak respect. Iya. Emang keadaannya gitu. Cuman suka jadi ceng-cengen aja. Kayak ibaratin kita lah di Garut misalnya. Kita kadang ngeceng-cengin orang-orang yang punya logat kalau misalnya ngobrol. Gimana nih? Nah, padahal kan itu gak apa-apa. Kita tetap bisa ngerti. Cuman itu kadang karena unik, jadi kita tuh seru gitu buat ngobrolin. Kadang ada yang seru, ada yang iya gitulah ya. Nah, jadi gua tuh sebenarnya ya penasaran banget nih. Soal apa tuh? Tentang lingkungan di UPI, Kang. Oke. Lingkungan di UPI itu kayak gimana? Soalnya kan saya udah podcast juga nih sama teman-teman di Unpad. Katanya Unpad itu sebenarnya gak kota-kota banget sih. Benar. Dia itu cuman Bandung coret. Benar. Terus kayak suasananya adem dan sebagainya karena banyak hutan-hutan di Unpad. Asri. Jadi suasananya kayak gitu. Nah, apakah di UPI seperti itu? Apakah di UPI itu tempat wisata? Apakah UPI itu berpatapim ya, dingin atau gimana? Karena di Lembang mungkinnya itu. Iya, Lembang kan wisata nih. Iya. Kalau misalnya ke Lembang kita bisa lihat wisata pemandangan, kalau misalnya ke UPI kita bisa lihat wisata pendidikan. Wih, keren. Ya, karena dilihat itu maksudnya wisata pendidikan tuh bukan berarti semuanya berunsur pendidikan ya. Kayak misalnya jalan-jalan tiba-tiba ada kapur enggak juga. Ada whiteboard enggak juga. Cuman maksudnya kayak kalau misalnya mau ke sana, mau ke UPI itu lingkungannya sangat apa ya, bisa dibilang inklusif bagi semua orang, entah itu mahasiswanya, dosennya, atau pengunjung. Maksudnya pengunjung itu yang mau main-main doang gitu. Disebut asri juga beberapa tempat saya lihat memang asri, terutama di Isola yang yang hotel-hotel itu. Ya ikonik kan, ikonik UPI itu kan Isola. Itu di depannya kan ada Taman Gareti itu panjang banget dan sangat asri menurut saya, kayak nyaman aja buat nugas, buat ngumpul, buat ngobrol, nongkrong gitu-gitu. Di belakangnya pun ada
apa ya namanya tuh, parter. Oh iya. Taman parter juga itu enak juga, sama gitu, adem gitu, bahkan ada kolam-kolam yang kayak gitu. Itu secara lingkungan fisiknya. Tapi untuk hal-hal yang lebih umum, lingkungan secara umum, environment, suasana, terus apa ya, populasi, mungkin populasi yang ada di sana, ya baik juga, terhitung lumayan inklusif lah. Jadi maksudnya inklusif itu tidak homogenus tapi heterogen. Oh, bermacam-macam ya? Kan hampir seluruh Indonesia tuh ada yang kuliah di UPI kan. Yaitu dari Padang asalnya, dari teman saya itu paling jauh dari Padang sih. Ada yang bawa dari masakan Medan. Padang enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Kalau di Padang, nasi Padang, nasi doang. Kayak sama ini, kayak RM Sunda. RM doang. RM doang. Enggak RM Sunda. Ya benar. Nah, terus nih, karena tadi kan sebutnya inklusif banget gitu ya. Memang Lumayan hampir inklusif, lumayan ya. kurang lebih 80% inklusif. 80%. Iya. Jadi semua ya, yang di Pabel juga ada fasilitasnya. Betul. Dan lain sebagainya. Dan tentunya jurusan pun nggak sebenarnya cuma pendidikan gitu ya, nggak calon guru banget gitu, tapi banyak jurusan yang memang di UPI itu non keguruan, misalkan kayak keperawatan juga ada vokasinya, terus sastra ya, saya PBS, kita PBS Pride, ada yang sastranya doang, ada yang pendidikannya kayak gitu sih. Ini Kang, karena Kang tuh sudah berhasil ya di UPI, asli Garut. Alhamdulillah. Jadi Garuters yang asli Garut nih, kita mau dengerin ini perjuangan Akang untuk masuk ke UPI kayak gimana. Terus di UPI tuh struggle hidupnya kayak gimana gitu. Struggle hidup di UPI ya kan sebagai perantauan loh ini. Kalau pas masuk pas mau masuk tuh kan dulu zaman saya tuh masih ada SNM sama SBM. Oh iya. Saya pas SNM itu eligible, cuman karena saya jurusannya mau ke Inggris, saya dulunya IPA, jadi kan itu lintas jurusan. Dan pas SNM tidak keterima. Padahal dulu itu ada 3 pilihan. Satunya ke UPI UPI Fisika. Masya Allah. Biar sejalur aja. Jalur aja. UPI Bahasa Inggris Pendidikan, dan terakhir Pendidikan Bahasa Inggris di Untirta, dan alhamdulillah semuanya tidak keterima. Alhamdulillah, kan itu bagian dari perjalanan ya. Bayangin kalau misalnya langsung keterima, kan kok enak banget. Enak banget ya hidupnya, gak ada ujiannya gitu. Nah, makanya alhamdulillah gak keterima, terus nyoba di SBM. Pas SBM juga perjuangannya ya saya itu sangat bersungguh-sungguh, alias lahaula. Di mana? Oh iya, tapi kan lahaula bagian dari akhir dari ikhtiar dan doa teh. Nah, masalahnya ikhtiarnya saya kurang, doanya saya kenceng. Gitu ya. Jadi lebih tepatnya doa ibu saya kenceng. Oh, masrahkeun sadaya-daya ka Allah. Gitu. Ya, itu abdi mah sadaya-daya pengitan. Nah, akhirnya dari sana SBM, alhamdulillah keterimanya lewat SBM. Alhamdulillah. Dengan perjuangan yang menurut saya kencengnya di hoki sih. Kencengnya di hoki. Bukannya kan doa ibu tadi. Doa ibu. Ya, ketika kamu merasa beruntung, mungkin itu adalah salah satu doa ibumu ada yang terijabah. Itu saya yang yakinnya kayak gitu. Nah, terus akhirnya masuk di UPI jurusan Pendidikan Bahasa Inggris S1. Alhamdulillah. Keren. Kalau SBM sebenarnya saya salut banget sih sama yang daftar SBM, karena ya kan kudu belajar ya teh. Meskipun ikhtiarnya sedikit, tapi kan ada belajarnya gitu. Jujur. Dan itu pun sebenarnya bukan gara-gara hoki-hoki banget, itu ada ikhtiarnya juga. Benar. Passing grade dan sebagainya SBM. Belajar lah. Baca-baca mah aya umeureun. Ada jujur baca-baca. Saya tuh baca-baca tuh hamin 2 jam. Tidak aspek sekali. Kan ada tuh ada buku-buku gitu gitu. Saya tuh lupa enggak tahu buku, enggak tahu PDF ya. Pokoknya mah saya tuh baca hamin 2 jam dulu di SMA 1 Bandung kalau enggak salah, yang di Jalan Insinyur Haji Juanda. Oh iya, kalau enggak salah di sana sih, lupa lagi. Nah, kan kalau di Bandung tuh di trotoar tuh ada tempat duduk, tempat itu. Nah, sebelum masuk saya tuh duduk dulu gitu di seberang baca buku, dan nggak tahu apa yang saya baca. Karena kan saya IPA. Oh iya, nggak tahu nih. Benar. Terus baca soal. Iya.
Siapa sih namanya tuh? Kapitan Patimura, Imam Bonjol. Oh. Saya tahu tuh itu. Maksudnya kan aku biologis banget. Biologis banget soal ya. dentuman. Ngobrolnya apel jatuh ya, apel jatuh kan. Bukan apa yang telah dilakukan oleh para pejuang gitu. Ya, meskipun dikit-dikitnya tahu lah kenapa saya tahu Kapitan Patimura karena ada di uang 1.000. Iya benar ya. Imam Bonjol uang 5.000. Iya betul. Soekarno Hatta 100.000. 100.000. Nah, itu yang minimal yang tahunya itulah. Tapi tahu gak sejarahnya? Gak tahu ya. Apa wajahnya doang sih? Tahu wajahnya. Tahu wajahnya doang. Kapitan Patimura itu pasti dari timur, kan ada Patimura timur. Gak tahu ya? Ya, Gak tahu. Gak tahu ya. Cuman, kita jadi konten konspirasi gitu ya. Jangan. Nah, sebenarnya Garuters ya. Jadi sebenarnya ini tuh asalkan berusaha ya, udah 2 jam, 1 jam atau pas UTBK nama Cage, pas UTBK nah, jangan. Kan sekarang jangan. Dulu tuh saya masih kertas. Oh, ya, zaman primitif gitu. Makasih loh. Masih sekarang kan digitalisasi, Bang. Nah, makanya UTBK dulu kalau misalnya udah ada UTBK ID, saya kayaknya bakal wah, ini ikutan tryout UTBK. Kalau misalnya masuk wah ini. Itu udah berapa? Dan kopinya juga enak ya kayaknya nih. Kopi selalu Bruhagia selalu. Nah, terus ya gitu doang sih kalau misalnya perjuangan dibilang perjuangan ya ada, cuman tidak sekeras yang lain. Makanya saya bilang itu hoki yang menjadi manifestasi dari doa ibu yang kencang itu gitu. Oh, siap. Nah, ini yang satu lagi nih pertanyaan saya yang hidup di UPI lah. Ya. Kayak di lingkungannya ngekos kayak gimana, jajan, apakah jajan tuh harus ke kafe-kafe mahal atau sebenarnya kita tuh makan tuh nasi garam aja, bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah, gimana tuh Akang dulu? Kalau saya jujur ketika jadi anak kos itu beneran, kalau zaman sekarang tuh apa sih, frugal living. Apa itu teh? Jadi kayak hidupnya tuh harus sehemat mungkin. Oh iya. Kecuali diajak nongkrong. Ya banyak. Ya nongkrong. gitu. Nah, maksudnya gitu kan tadi saya udah bilang kalau misalnya di UPI itu inklusif kan. Nah, tidak hanya di kampusnya, sekitaran kampusnya juga inklusif. Jadi kalau misalnya mau apapun itu pasti ada. Misalnya gaya hidup itu yang paling berat itu kan di tempat tinggal sama yang makan kan. Ya betul. Tempat tinggal di UPI itu masih tergolong lumayan, ya meskipun di Bandung gitu, tapi masih lumayan affordable lah. Tidak semahal itu, juga tidak semurah itu. Yang murah ada, tapi namanya itu ada, itu mah pinter-pinternya kita nyari aja. Betul. Teman saya aja ada yang 1 tahun tuh kalau nggak salah sekitar 3-4 jutaan. Berarti kan per bulannya kurang lebih 300.000 ya. Setahun. Wah, bisa kita. Ada bisa. Tapi emang secara itu nyarinya harus dalam banget gitu. Oh. Nggak bener-bener dekat. Kalau saya kan 5 dulu ya. Saya tuh 5.500.000 kalau nggak salah 1 tahun di DT, di deket DT, di daerah Geger Kalong. Akang di asrama DT? Enggak, bukan. Oh, bukan. Dekat DT ya? Tidak segini sama Agim. Oh, tidak ya. Cuma udah bestie ya? Belum. Kalau saya sih udah bestie. Kenapa? Karena saya bupati. Oh ya boleh. Bupati sama tokoh agama emang kadang Iya. Nah, kalau misalnya ngobrolin itu dulu saya masihnya lumayan dengan tidak tergolong mahal lah, 500 per bulan kurang lebih. Jadi emang sangat bantu saya buat hidup. Tapi temen juga ada yang kosannya lebih mahal dan emang fasilitasnya lebih lengkap. Terus kalau urusan biaya hidup dari segi makanan pun sebenarnya itu balik lagi ke kita. Saya kan frugal ya. Itu kayak cuman yang penting masak nasi dulu deh. Iya betul, itu sih sebenarnya bisa jadi kunci. Maksudnya rice cooker adalah kunci. Betul. Jadi mau makan. Jadi jangan males kalau nyangu teh. Bener. Ya kan biasanya yang males tuh nyangu tuh. Bener. Ngisikan gitu. Maksudnya kalau belinya yang di supermarket ya, itu tuh udah lumayan bersih gitu, ngisikan gitu saya tengok. Gini, buang gini, buang. Udah. Kan belum dimasak. Oh, dokter Tirta. Sorry. Enggak apa-apa. Bupati, sorry. Ya tapi intinya
kalau misalnya kita bisa ngatur atau manage itu dengan baik, ya tetap aja kita itu bisa hidup dengan nyaman dan aman gitu, dengan pas-pasan juga meskipun pas-pasannya. Kalau mau misalnya foya-foya juga bisa. Banyak kok tempat-tempat di UPI yang memang apa ya disebutnya tuh fancy ya. Dan emang itu kelasnya kayak gitu. Itu pokoknya inklusif lah. Tergantung ini ya, pilihan kita ya, mau hemat balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau mau mewah-mewah boleh, foya-foya. Tapi kan kalau saya lihat ya UPI kan ada yang nyebut Universitas Pesantren Indonesia juga. Nah, saya juga ngalamin kayak dulu tuh bergaul dengan anak-anak yang soleh gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kebawakannya kadinya Bima. Alhamdulillah. Sholat 5 waktu. Alhamdulillah, itu kan kewajiban juga nih. Kewajiban. Biasa kan diarahkan ke mana ya, bergaul terbalik gua. Betul. Nah, kita harus ini. Kalau pergaulan mah kan balik lagi ke masing-masing ya. Kayak misalnya sekuat apa sih gitu untuk tidak terpengaruh atau untuk hal-hal negatif tuh. Gitu. Kalau negatif ngobrolnya. Tapi pergaulan positif juga masih banyak kok. Banyak ya. Di let's say UPI itu dekat ke kota kan, di kota Bandung ya. Tapi tetap kok kalau kita bisa dan kuat buat jaganya, kondisinya juga cukup kuat, aman-aman aja. Iya benar sih ya. Berarti benar ya, berarti wargi Garuters yang mau kuliah di UPI ya, kalau misalkan dimanapun kuliahnya sebenarnya dimanapun kuliahnya, kalau misalkan punya value diri, punya apa ya, keteguhan hati dalam bergaul misalkan. Tapi sebenarnya gaul mah sama semua orang aja. Semua orang. Cuman kalau misalkan kita punya value sendiri, ya itu jalankan aja value. Masalah ke bawah sama orang atau enggak itu mah urusan balik lagi ke keimanan masing-masing. Keimanan masing-masing. Kayak gitu. Tapi insya Allah untuk di UPI mah ya, lingkungannya karena dekat dengan pesantren juga. Ya. Terus kan makanan marurah sebenarnya, kalau kata saya marurah. Murah kan? Kalau di Gerlong. Kalau di Gerlong Tapi jadi mahal kalau misalkan jajannya banyak. Bener. Karena itu logika sederhana aja sih. Kayak ayam geprek bajak 10.000. Udah sama nasi kan? Oh, tapi kalau 3 porsi 30.000 ya. Dokter Tirta ya. Bajak. Kuliah pulang bajak. Stroke usia muda ya. Minuman ST 2000. Bener. Itu diabetes ya. Jadi mau sehat apapun yang penting jaga kesehatan ya. Betul. Itu untuk lingkungan di UPI ya. Betul. Wargi Garuters. Nah, seperti itu ya. Lu lagi bareng. 1 2 3. Nah, jadi itulah sedikit spill di lingkungan UPI ya, suasananya. Terus tadi sebenarnya ke spill dikit ya, jurusan-jurusan kayak bahasa Inggris, terus keperawatan dan lain sebagainya. Dan banyak banget jurusan yang bisa wargi Garuters kepoin. Dan tentunya kalau di Garut tuh ada paguyubannya. Ada. Yang khusus warga Garut, apa itu? Namanya Keluarga Mahasiswa Garut UPI. KMG UPI ya. Coba dong Mars KMG dulu. Panjang ya, kita berarti style aja ya. Udah ini di YouTube-nya KMG. Jadi KMG itu apa itu? Itu tuh sebuah tempat di mana KMG itu menyediakan atau mencoba untuk menyajikan bagaimana vibes Garut itu tetap ada gitu. Karena kan kita tuh meskipun dari Garut ke Bandung itu tidak sejauh itu, tapi kadang ada beberapa hal yang bersifat kultural atau culture yang berbeda gitu. Nah, makanya kalau misalnya kamu merasa asing di Bandung, kalau misalnya balik ke KMG atau ke paguyuban itu bakal merasa kayak rumah, bercandaannya masih sama kayak orang Garut. Terus lidah Garut juga. Maksudnya kalau lidah Garut makan terus itu kumpul buat ngebacil. Kan bacil Garut banget kan? Iya sih. Nah, gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya lebih ke bikin rumah yang suasananya tuh lebih Garut banget gitu. Dan sebenarnya nggak hanya di UPI sih, hampir di banyak universitas juga, terutama yang sudah cukup sudah cukup gede gitu ya universitasnya, rata-rata ada kok untuk paguyuban Garutnya itu. Maksudnya kalau misalnya nanti wargi Garuters. Kalau misalnya wargi Garuters memang mau kuliah dimanapun dan merasa nggak punya teman, coba cari tahu tentang paguyuban kedaerahan di universitas tersebut. Kalau di UPI, coba aja ke KMG. Insya Allah tempat
berkembang juga bisa gitu. Berkembang badan. Kembang. Ini saya emang dari mana? Dari KMG ya. Bukan, Daripada sanggup baca tapi enggak sebenarnya ya balik lagi itu mah preferensi. Karena kalau misalnya cuma mencari mencari ilmu-ilmu berorganisasi itu bisa di Hima di mana di UPI juga kan banyak himpunan-himpunan UKM yang ya kredibilitasnya lumayan lah bisa diperhitungkan. Tapi kalau misalnya butuhnya hal-hal yang suasananya lebih nyantai dan kayak rumah, terus kultur-kulturnya kultur Garut, nah mending coba aja gitu ke KMG UPI. Jadi di KMG itu ada adu domba juga kan ada tidak se-culture itu, maksud culture tuh kayak bersosialnya aja. Oh, kirain ada emang keseharian kayak festival nyanget ada kirain gitu. Festival nyanget adu domba kan culture Garut banget. Bagenit di bawah itu. Kadang gitu juga membuat dodol. Oh, dodol enggak bercanda. Oh, itu bercanda ya. Kirain teh ya seperti itulah ya. Betul. Jadi kalau misalkan Garuters jangan merasa sendiri ya. Kalau misalkan ya aku pengen kuliah ke luar Garut tapi bingung nih gak ada teman dan sebagainya, jangan khawatir, apalagi ke UPI mah ada KMG. Kalau ke Unpad ada Pemasagi mungkin ya. Betul. Yang lain juga banyak banget paguyuban, organisasi-organisasi kedaerahan yang bisa menjadi rumah ya, bisa menjadi tempat bernaung teman-teman. Nah paling terakhir nih kan karena ini waktunya udah jam 10 malam. Ya aku baru jam 8. Oh iya. Gak nyala ya. Jam berapa tadi? Jam 10. Jadi ini terakhir ya dari Akang, harapan dan pesan untuk Garuters semuanya. Gak cuman ke calon mahasiswa mungkin ya, tapi ke anak SMA, ke ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya. Pokoknya Garuters semua, apa nih pesannya yang disampaikan? Pertama, jauhi judul. Siap. Kok kayak pemerintah banget ya Anda? Ya, jauhi judul tuh itu bukan soal pemerintah tapi memang merusak ekonomi masyarakat. Ekonomi, keimanan ekonomi itu yang pertama. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat bagi yang Islam, bagi Muslim. Dan yang ketiga sebenarnya ini yang gong banget ya. Gongnya, jangan lupa makan. Jangan sebenarnya kalau misalnya harapan ya ke seluruh kalangan aspek ya, jangan pernah menyepelekan pendidikan gitu aja sih. Maksudnya itu kalau boleh mengelaborasikan kata itu, pendidikan itu sepenting itu loh untuk bagaimana manusia itu bisa berkembang, manusia itu bisa memaksimalkan potensi diri, bagaimana mereka itu bisa bertumbuh dengan knowledge yang dia punya, skill yang dia kembangkan juga, yang pada akhirnya itu akan membantu mereka sendiri di kehidupan yang akan datang gitu. Pendidikan pun tidak selamanya harus di kuliah yang beken, tidak selamanya harus di kuliah yang atau di kampus yang not bonafide. Dimanapun selama kalian memang masuk untuk belajar dan masuk untuk berkembang, itu sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya di zaman sekarang tuh kemampuan berpikir untuk kritis, menganalisa data dengan fakta, dan juga harus bisa melakukan dialektika yang baik itu sangat menjadi modal untuk untuk ada terjun ke dunia nyata gitu. Nah makanya sebenarnya untuk orang tuanya jangan pernah memutuskan harapan buat apabila generasi selanjutnya setelah Anda itu memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, jangan pernah diputuskan harapannya. Coba untuk hal-hal yang bersifat administratif, insya Allah pemerintah pun menyediakan banyak sekali beasiswa. Dan kalau misalnya untuk para siswanya gitu ya, entah itu siswa SMA atau yang mau kuliah, terusin aja, kalian berkembang tuh masih banyak potensi dari diri kalian yang bisa ditemukan di jenjang yang selanjutnya. Lingkungan, relasi itu sangat membentuk kalian kok. Bagaimana kalian bakal bisa berpikir, bagaimana kalian bisa berkomunikasi, bagaimana kalian bisa memiliki mindset dalam menjalani kehidupan itu bakal dibentuk di pendidikan-pendidikan yang selanjutnya, apalagi yang heterogen gitu. Itu aja sih. Oke, tepuk tangan dulu. Boleh. Inspiratif sekali ya. Insya Allah nanti diundang ke podcast jadi Kobuzer ya. Enggak mau. Enggak mau ya.
nanti viral. Gak bau. Batuk ya. Ya, oke gitu ya Garuters ya. Alhamdulillah pada kali ini kita sudah mengobrol sangat inspiratif sekali ya. Semoga saja inspiratif ya. Semoga sekali. Aja ada yang bisa diambil dari yang saya omongin. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya jangan dibuang. Kenapa? Diolah dan dijadikan hal yang baik. Masya Allah kakak, keren kakak ini, inspiratif. Karena sebenarnya inti dari pembicaraan ini adalah quote ini. Saya menanti quote ini ya. Jadi Garuters yang masih penasaran tentang UPI kayak gimana, sebenarnya kan belum di-spill semuanya ya. Betul. Belum di-spill semuanya, teknisnya, daftar, beasiswa dan sebagainya itu nanti kalian cari aja. Tapi insya Allah untuk kedepannya Garuters juga nanti bakal ngasih informasi-informasi ke kalian tentang perkuliahan, terus nanti juga live skill dan sebagainya nanti ada di Garuters. Jadi jangan lupa subscribe, follow, like, dan share video ini kalau menarik. Tapi kalau gak menarik ya bantulah ya, bantulah subscribe gitu ya. Ini juga demi hal-hal yang baik kok. Makanya terima kasih ya atas waktunya, atas kesempatannya buat bisa ngobrol di sini. It's an honor to be here. Terus kayak saya itu merasa semoga aja platform seperti ini kan ini inspirasional juga, terus anak muda kan yang mempeloporinya. Jadi semoga aja dengan pemimpin muda. Semoga aja gitu dengan adanya kesempatan kayak ini juga membuka banyak kebaikan lain lah di Garut, terutama untuk wargi-wargi Garuters. Dan ya semoga pemimpin pun sama kayak Bupati Garuters yang inovatif, terus juga mencari hal-hal yang bersifat bermanfaat bagi yang lain juga, dan mementingkan pendidikan. Betul. Oke, terima kasih ya Kang Jaheng ya sudah sharing juga ke kita. Buat teman-teman yang mau request siapa yang mau diundang, misalkan Kang dari kampus ini, Kang dari komunitas ini, boleh komen di bawah aja. Oke, cukup sekian untuk ngobrol bareng. Sebenarnya program ngobrol bareng. Terakhir baru dikasih tahu programnya ngobrol bareng episode kedua. Jadi teman-teman kalau mau episode selanjutnya jangan lupa subscribe dan support terus Garuters. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bangor nanti masuk ke barak.